Perkenalkan, nama saya Francisca Humida Marpaung, peserta Latsar Gelombang 1 Angkatan 2, Analis Perencanaan dan Kerjasama di lingkungan Kementerian ATR BPN, Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat. Pada tugas kali ini saya akan mengangkat isu-isu yang ada pada unit kerja saya. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis isu yang ada sebagai berikut. Yang pertama, diagnosa kondisi permasalahan unit kerja. Terdapat 3 masalah, yaitu yang pertama, penertiban tanah terindikasi terlantar. Kondisi saat ini belum pernah dilakukan kegiatan penertiban, namun pada tahun 2020 dilakukan kegiatan pemutahiran data tanah terlantar sebagai bentuk penyesuaian data. Lalu kondisi yang diharapkan adalah melakukan penertiban tanah terhadap seluruh tanah terindikasi terlantar. Permasalahan yang kedua adalah kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah bersertifikat di Papua Barat belum sepenuhnya terwujud. Kondisi saat ini masih ada ketidakpastian perlindungan hukum yang belum terselesaikan. Dan kondisi yang diharapkan, seluruh pemilik tanah bersertifikat di Papua Barat memiliki kepastian perlindungan hukum. Kemudian, permasalahan yang ketiga yaitu tuntutan masyarakat atas layanan pertanahan. Kondisi saat ini di unit kerja saya, jumlah pengaduan masyarakat terkait pertanahan masih didominasi oleh pengaduan terhadap pelayanan. Dan kondisi yang diharapkan adalah meminimalisir jumlah pengaduan terkait pengaduan pelayanan pertanahan. Langkah kedua adalah pemilihan masalah prioritas menggunakan teknik analisis USG yang menghasilkan prioritas masalah ada pada masalah nomor 3. Dengan jabaran isu prioritas atau isu aktual yang saat ini terjadi pada unit kerja saya adalah sebagai berikut. Langkah yang ketiga adalah mencari akar penyebab masalah menggunakan teknik analisis fishbone diagram. Berikut adalah diagram fishbone dari hasil analisis saya. Pelayanan pertanahan yang menimbulkan pengaduan terhadap layanan pertanahan disebabkan oleh beberapa penyebab sebagai berikut. Kelembagaan belum efektif dan efisien, indeks RB Kanwil, belum adanya pilot project dari rencana yang dibuat, kemudian beberapa jabatan pengawas yang masih belum terisi di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Papua Barat. Akar penyebab masalah akan dijabarkan pada langkah keempat, di mana menentukan gagasan dan strategi. Sebelumnya kita ulas dulu apa yang menjadi potensi permasalahan terhadap isu yang ada. Potensinya yaitu ada 3, yang pertama ruang, kedua rencana detail tata ruang atau RDTR, dan kondisi tuntutan masyarakat. Yang pertama, potensi dari aspek ruang. Dalam hal ini, aspek perencanaan dan pemanfaatan tidak dapat lepas dari proses pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk menjamin tertib tata ruang dan keberlanjutan ruang. Oleh karena itu, penyelenggaraan penataan ruang menjadi penting untuk mengoptimalkan potensi ruang dalam pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Dengan potensi wilayah administrasi Provinsi Papua Barat yang sangat luas dan semakin didukung dengan kemudahan akses sarana-prasarana yang akan berpengaruh bagi peningkatan nilai ekonomi tanah, tentunya berdampak pada tuntutan masyarakat atas layanan pertanahan yang semakin mudah, cepat, dan efisien. Potensi yang kedua dari aspek kondisi tuntutan masyarakat. Kondisi tuntutan masyarakat dalam memperoleh layanan terkadang masih diperlukan upaya responsif dalam pemberian layanan yang terkesan lama, mahal, dan berbelit-belit, dan banyaknya pengaduan terkait pelayanan tersebut, baik di internal kementerian maupun ombudsman, di mana ditandai dengan jumlah pengaduan masyarakat terkait pertanahan yang masih mendominasi pengaduan. Demikian juga kinerja institusi tidak hanya diukur oleh internal kementerian lembaga, tetapi juga diukur oleh institusi independen baik nasional maupun global. Potensi yang ketiga yaitu dari aspek ketersediaan rencana tata ruang daerah, khususnya rencana detail tata ruang atau RDTR. RDTR mereduksi waktu perizinan seperti izin lokasi yang akan memberikan iklim berusaha atau berinvestasi yang kondusif
untuk mendukung kemudahan berusaha dan pengembangan wilayah. Kondisi ini diharapkan mempercepat realisasi investasi yang berkualitas yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat ditemukan permasalahan, indikator, potensi, dan strategi atau rencana aksi bela negara yang akan dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai bela negara sebagai berikut. Permasalahan yang pertama yaitu pelayanan publik dan tata kelola kepemerintahan belum berkualitas dan berdaya saing. Dari permasalahan yang pertama ini, dijabarkan lagi masalah-masalah yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama, WBK atau WBBK belum optimal. Indikatornya, tim RB Kanwil dan Kanta baru bekerja saat penilaian dari tim internal Irjen, sehingga pelaksanaan RB belum berjalan secara semestinya. Lalu potensi yang ada, penggunaan KKP Web serta e-billing di seluruh satuan kerja pada lingkungan Kanwil BPN Papua Barat. Dan strategi yang akan dilakukan, pencanangan zona integritas di seluruh satker pada lingkup Kanwil BPN Papua Barat. Permasalahan yang kedua, agen perubahan belum berfungsi dan berperan secara optimal. Indikatornya belum adanya pilot project dari rencana yang telah dibuat oleh agen perubahan yang dilaksanakan secara nyata pada masing-masing satker. Potensi yang ada telah disusunnya beberapa proyek oleh agen perubahan, namun belum disetujui oleh pimpinan. Strategi yang akan dilakukan yaitu meningkatkan pemahaman agen perubahan akan peran dan fungsinya, mendorong pimpinan untuk mendukung agen perubahan, membentuk agen perubahan di semua satker, dan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja agen perubahan secara berkala. Permasalahan ketiga, tuntutan masyarakat atas layanan pertanahan, di mana jumlah pengaduan masyarakat terkait pertanahan masih didominasi oleh pengaduan terhadap pelayanan. Indikatornya beberapa jabatan pengawas yang masih belum terisi di lingkungan kantor wilayah BPN Provinsi Papua Barat. Lalu potensi yang ada, pelatihan jabatan pengawas bagi PNS yang ada. Kemudian strategi yang dilaksanakan yaitu mengusulkan kepada Biro Organisasi Kepegawaian terkait perlunya penambahan pegawai di lingkungan kantor wilayah BPN Provinsi Papua Barat. Isu selanjutnya adalah penyelenggaraan pengelolaan pertanahan belum sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di isu ini akan dijabarkan lagi masalah-masalah yang ada di dalamnya serta indikator potensi dan strategi yang akan dilakukan. Jabaran permasalahan yang pertama yaitu jumlah tanah terdaftar yang masih rendah dan jumlah sengketa tanah adat maupun tanah yang bersertifikat yang tinggi. Beberapa poin-poin permasalahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikat hak atas tanah yang masih rendah. Indikatornya, animo masyarakat yang masih rendah untuk mendaftarkan tanahnya. Potensi yang ada, penyuluhan hukum dan sosialisasi dan kebutuhan atas tanah meningkat. Strategi yang akan dilakukan, penyebarluasan informasi mengenai pentingnya kegunaan sertifikat hak atas tanah. Yang kedua, masih banyak tumpang tindih atas hak dan sertifikat. Indikatornya, klaim atas kepemilikan tanah masih tinggi. Potensi yang ada, peraturan pertanahan sudah mendukung pelayanan pertanahan. Dan strategi yang akan dilakukan, sosialisasi peraturan pertanahan pada masyarakat, terutama di tingkat perangkat kampung, dan menyamakan persepsi terhadap peraturan pertanahan yang berlaku di lingkungan Kementerian ATR BPN.
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk menuntaskan pendaftaran bidang tanah sampai dengan tahun 2025. Salah satunya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Jabaran permasalahan yang berikutnya yaitu dari segi penerima reforma agraria. Poin-poin permasalahannya yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum menerima program reformasi agraria, terutama terkait akses reform. Indikatornya, sertifikat yang dihasilkan dalam program RA belum memberikan kenaikan tarif hidup masyarakat. Dan potensi yang dimiliki sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Provinsi Papua Barat bercocok tanam dan menangkap ikan. Lalu strategi yang akan dilakukan dari permasalahan ini adalah koordinasi dengan pemerintah daerah atau Pemda untuk membuka akses dan menghasilkan aset bagi masyarakat melalui reforma agraria ini. Terhadap permasalahan tersebut, Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat kedepannya terus melakukan koordinasi dengan Pemda terkait mengenai wilayah tanah adat yang belum terdaftar dan belum terpetakan. Melalui kegiatan rekomendasi pencegahan kasus pertanahan yang sebelumnya dilakukan pengumpulan data tren kasus pertanahan, Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat mengumpulkan data yang seterusnya dilakukan perumusan mengenai penyebab timbulnya kasus pertanahan yang selanjutnya menjadi suatu rancangan peraturan terkait pencegahan kasus di tingkat nasional. Sekian paparan mengenai analisis isu di instansi atau unit kerja saya. Terima kasih telah menonton video saya.